Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti Aprianingsi dengan NIM G1A021014. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai review tematik interaksi antar mikroorganisme mutualisme mikrobia hewan. Adapun latar belakang, simbiosis merujuk pada kehidupan bersama yang mencakup patogen dan juga komensal, di mana perolehan atau pertukaran nutrisi merupakan pendorong utama terjadinya simbiosis. Simbiosis terjadi karena suatu organisme tidak hidup sendiri, melainkan mereka saling membutuhkan satu sama lain, yang kemudian saling melakukan interaksi atau saling berinteraksi. Simbiosis mutualisme adalah simbiosis yang saling menguntungkan yang didorong oleh pembagian nutrisi yang menguntungkan satu sama lain antara mikroba dan juga hewan. Adapun rumusan masalah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan simbiosis mutualisme mikrobia hewan? Kemudian yang kedua, bagaimana simbiosis bakteri antar patogen dan juga mutualisme yang berasosiasi dengan hewan? Dan yang ketiga, apa saja hubungan mikroorganisme dengan hewan? Adapun tujuannya yaitu mengetahui hubungan mikroorganisme yang bersimbiosis dengan bakteri hewan antara hubungan simbiosis mutualisme. Adapun pembahasan mutualisme. Mutualisme merupakan asosiasi antara dua populasi mikroba yang keduanya saling ketergantungan dan sama-sama mendapatkan keuntungan. Sebagai contoh, di mana simbiosis antara bakteri dan juga spons. Mikroorganisme atau sisa organisme yang telah mati di udara menjadi sumber makanan untuk spon. Sementara itu, tubuh spon yang berpori-pori dapat digunakan oleh bakteri atau mikroorganisme sebagai tempat hidup dan juga perlindungan dari predator. Hubungan ini mempengaruhi siklus biogeokimia dari nutrisi utama seperti halnya karbon, nitrogen, dan juga fosfor, sehingga terdapat beberapa jenis bakteri yang bersimbiosis dengan spon. Adapun contoh lainnya yaitu bakteri Rhizobium. Rhizobium merupakan bakteri nitrogen, yaitu bakteri yang mampu mengikat nitrogen bebas dari udara. Selain itu, bakteri simbion juga merupakan mikroba terbesar luas. Selain itu, simbiosis mikroba tersebar luas juga di kalangan serangga dan sebagian besar spesies serangga menampung mikroorganisme simbiosis di usus, rongga tubuh, dan atau selnya. Beberapa simbion bersifat parasit dengan efek negatif pada inangnya, dan juga beberapa bersifat mutualistik, seperti halnya saling ketergantungan atau seperti simbiosis mutualisme dengan efek menguntungkan pada inangnya. Mikroba memainkan peran penting dalam banyak sistem ekologi. Salah satu contohnya, hubungan simbiosis antara pencernaan selulosa oleh bakteri dan protozoa. Rayap mampu mendegradasi selulosa karena pada saluran pencernaannya terdapat mikroorganisme simbion seperti bakteri dan juga protozoa. Nah, keberadaan mikroorganisme di dalam usus rayap itu merupakan suatu bentuk interaksi yang saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme. Rayap memberikan perlindungan berupa tempat yang anaerob dan makanan bagi para mikroorganisme. Pada rayap kelas tinggi, bakteri menjadi mikroba yang sangat dominan dalam mencerna pakan. Saluran pencernaan rayap terdiri atas usus depan, usus tengah, dan juga usus belakang. Nah, usus belakang merupakan tempat bagi sebagian besar simbion rayap bergantung pada mikroorganisme usus untuk melakukan pencernaan selulosanya. Mikroorganisme yang bersimbiosis dalam usus rayap memainkan fungsi fisiologis utama seperti pencernaan selulosa dan juga hemiselulosa, asetogenesis, hidrogenesis, metagenesis, reduksi sulfat, dan fiksasi nitrogen.
Keberadaan bakteri simbion di usus tengah organ pencernaan rayap juga merupakan sifat dari simbiosis mutualisme, di mana aktivitas dari mikroba pengurang ini sangat mempengaruhi atau sangat berpengaruh karena mampu meningkatkan ketersediaan unsur hara melalui proses mineralisasi karbon dan juga asimilasi nitrogen. Saluran pencernaan insekta juga merupakan tempat hidup bakteri simbion dan bakteri tersebut mampu melanjutkan metabolisme kehidupannya dari selulosa yang dihidrolisisnya berupa glukosa dalam saluran pencernaan insekta. Next, selanjutnya adalah simbiosis bakteri patogen dan mutualisme yang berasosiasi dengan hewan. Adapun ciri-ciri dari bakteri mutualistik yaitu yang pertama, membantu pencernaan atau metabolisme. Kemudian yang kedua adalah melindungi inang dari patogen. Dan yang ketiga, tidak merangsang sistem imun secara agresif. Dan yang keempat adalah stabil dalam jangka panjang. Untuk memanfaatkan lingkungan inang yang kaya nutrisi, bakteri perlu merasakan keberadaan inangnya dan juga bergerak ke arah inangnya tersebut. Nah, bakteri yang berasosiasi dengan inang itu dapat dengan cepat beradaptasi dengan lingkungan baru dan mengoptimalkan penggunaan nutrisi dibandingkan dengan bakteri yang tidak hidup dengan inangnya atau tidak beradaptasi dengan inangnya. Kemudian, bakteri yang hidup bebas di lingkungannya seringkali menghadapi berbagai macam pemicu stres, termasuk halnya kelangkaan nutrisi. Nah, untuk menghindari tekanan tersebut, bakteri perlu hidup dengan inang melalui gaya hidup autotrofik atau heterotrofik, sehingga dapat menyediakan lingkungan yang bersifat homeostasis dan kaya akan nutrisi. Selanjutnya adalah keanekaragaman serangga. Keanekaragaman serangga wajib diasosiasikan dengan simbion mikroba mutualistik. Apabila simbion mikroba tersebut dihilangkan, serangga akan gagal tumbuh, bertahan hidup, serta bereproduksi. Seperti halnya pada kutu daun, simbion endoseluler bakteri Buchnera apidicola menyediakan inangnya dengan asam amino esensial yang tidak terdapat pada getah tanaman dan pada lalat tsetse. Kemudian, banyak serangga yang menjadi tuan rumah simbion mikroba secara ekstraseluler, di mana penularan vertikal terjadi di pasca kelahiran di luar tubuh ibu. Nah, hal proses ini seringkali diamati secara langsung terkait dengan serangkaian perilaku serangga inang. Nah, secara umum, serangga betina ini menyimpan simbion di dalam ususnya dan mengeluarkan bahan yang mengandung simbion dari anus saat oviposisi atau setelahnya dan keturunannya secara oral akan menelan bahan yang mengandung simbion tersebut dan melakukan transmisi simbion vertikal. Atau beberapa dari serangga akan berasosiasi dengan simbion spesifiknya yang disimpan dalam struktur seperti kantong eksternal khusus yang disebut mikangia atau menempel pada permukaan tubuh. Nah, simbion mikroba ini diteruskan ke keturunannya melalui inokulasi pada permukaan telur atau substrat pada saat oviposisi atau inokulasi ke habitat inang. Next, selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi, hubungan interaksi antar mikroorganisme dengan hewan ini dapat terjadi dalam bentuk mutualisme, di mana keduanya sama-sama menguntungkan satu sama lain. Kompetensi untuk mendapatkan nutrisi dari lingkungan merupakan salah satu contoh interaksi yang umum terjadi di antara mikroorganisme. Oleh karena itu, meskipun transisi antara gaya hidup simbiosis terjadi dalam rentang waktu evolusi yang relatif singkat, salah satu adaptasi spesifik dapat mempengaruhi kelompok bakteri untuk bersimbiosis. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kodang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.